Tapi bayangin deh, 1 jam jalan terus nggak berhenti, 2 jam jalan masih aman, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, sampai 1 hari, 1 kali 24 jam. Sepeda motor atau mobil kamu itu nggak diberhentiin sama sekali. Apa yang terjadi? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ketemu lagi bareng saya Nur Rahman, atau kamu semuanya bisa panggil saya Mas Omin. Kali ini video yang saya khususkan untuk menjawab satu pertanyaan yang sering disampaikan. Biasanya kan saya itu bertanya di question box di Instagram, yaitu sahabat diri. Nah, di pertanyaan itu ternyata ada hal yang berulang atau pertanyaan yang berulang, yaitu tentang overthinking. Nah, karena itulah saya akan menjawab bagaimana caranya agar kita bisa terlepas dari overthinking. Untuk itu, tonton sampai dengan selesai, oke? Oke teman-teman, kali ini seperti yang saya udah sampaikan di awal, kita akan membahas berkenaan tentang overthinking. Overthinking ini siapapun bisa merasakannya. Entah itu saya, entah itu orang-orang sekitar kamu semuanya, atau memang kamu sendiri yang merasakan namanya overthinking. Terus sebenarnya apa sih overthinking? Kenapa sih overthinking ini banyak ditanyakan oleh teman-teman kamu? Nah, kita akan bahas di sini ya. Jadi gini, overthinking kita bisa artikan berdasarkan katanya terlebih dahulu. Kita cek ya. Yang pertama adalah over. Over itu artinya apa? Over adalah berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Pernah dengar itu? Nah, artinya overthinking pun ini nggak baik. Over, berlebihan. Kemudian thinking. Thinking itu apa? Thinking adalah ya arti bahasa ataupun alih bahasa dari bahasa Inggris, yaitu berpikir. Kondisi di mana otak kita berproses dari informasi masuk, kemudian diolah, dan akhirnya menjadi dipresentasikan ulang. Yang nantinya mungkin bisa menjadi persepsi ataupun sudut pandang. Nah, berarti ya, yang kita bisa ambil ataupun kita bisa artikan, overthinking adalah kondisi di mana otak kita berproses terlalu berlebihan. Bayangin nih, kamu menggunakan kendaraan bermotor, entah itu mobil, entah itu mungkin sepeda motor, kemudian kamu kenceng, larinya digas, gitu, oke ya, mantap ya. Kemudian gara-gara digas itu jalannya lebih cepat, aman dong, aman. Kalau itu dilakukan secara normal. Tapi bayangin deh, 1 jam jalan terus nggak berhenti, 2 jam jalan masih aman, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, 8 jam, sampai 1 hari, 1 kali 24 jam. Sepeda motor atau mobil kamu itu nggak diberhentiin sama sekali. Apa yang terjadi? Mesinnya ngebul karena kepanasan. Itu juga dengan otak kita, cuy. Otak kita kalau terus dilakukan bekerja, terus berputar, akhirnya ya kepanasan. Apalagi kalau kita nggak nyadar itu. Ini yang berbahaya karena kita akan dipaksa untuk melakukan itu lagi. Melakukan lagi, terus diulang-ulang. Itulah yang dikatakan overthinking. Mesin nih, kepanasan, ngebul, bisa disiram air. Otak kita kira-kira bisa nggak? Ya mungkin aja sih bisa kita mandi gitu. Itu salah satu metode juga bisa kita lakukan. Tapi kan nggak sesuai banget, maksudnya mentang-mentang kita analogikan itu adalah sebuah mesin ya. Kita artikan bener-bener mesin gitu. Kita pakai air, kita rendem gitu, ngerendam aja, adem. Tapi pas udah selesai dari itu, overthinking lagi. Nah, terus gimana yang harus kita lakukan agar kita tidak berlebihan untuk memikirkan sesuatu? Yang kita katakan adalah overthinking. Kita akan membahas di sini ada beberapa tahap, teman-teman. Tahapan ini
bisa cocok dengan kamu, bisa juga enggak. Karena tergantung kecocokan dan tergantung dari seberapa sering kita melatihnya. Ketika seseorang itu masuk ke dalam kondisi overthinking, si A, si B, dan si C. Si A udah melakukan apa yang saya sampaikan nanti ya. Secara bertahap dan secara berulang, secara rutin selama 1 minggu. Kemudian yang satu si B, dia baru melakukannya 1 hari. Kemudian si C, dia melakukannya udah 1 bulan bahkan 1 tahun. Itu akan kelihatan banget. Kelihatan banget dari apa? Kelihatan banget dari keluarnya dia dari kondisi overthinking. Jadi prosesnya adalah yang pertama si B, karena memang baru pertama kali. Yang kedua adalah si A. Dan yang terakhir, yang paling luar biasa, yang paling cepat adalah si C. Kenapa? Karena sering melatih. Jadi apa yang saya sampaikan ini akan dirasakan secara manfaatful ataupun optimal kalau kamu mau melatihnya secara berulang di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Oke? Yuk kita langsung aja. Yang pertama adalah stop thinking. Berhenti berpikir ketika kamu banyak pikiran. Lah, gimana mas? Gimana caranya kita bisa berhenti untuk berpikir? Gimana caranya agar kita nggak bisa berpikir atau nggak berpikir lah di dalam keadaan yang memang kita lagi pikirin banyak banget? Bisa kita tolong ataupun bisa kita bantu dengan kata-kata kita dan badan kita. Maksudnya seperti apa? Contoh seperti ini. Ketika kita berpikir, gimana ya? Aduh ini seperti ini nih. Aduh kalau kayak gini gimana ya? Kalau aku ngelakuin ini nanti kayak gini lagi. Aduh gimana ya? Itu kan biasanya ada pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya itu nggak dipertanyakan. Ada hal-hal yang dipikirkan yang harusnya nggak dipikirin. Kita bantu dengan kata-kata. Udah, nanti aja, nggak usah mikirin dulu. Stop thinking. Jadi dengan kata-kata itu bisa membantu. Udah dah, stop thinking. Stop thinking. Dengan kata-kata. Yang kedua, dibantunya dengan cara apa? Dengan cara gerakan badan kita. Gerakan tubuh kita. Kalau kita berpikir pusing banget dalam keadaan berdiri. Kemudian kita mengatakan, udah dah, nggak usah dipikirin dulu. Kita berdiri, kita moving, kita bergerak. Itu bisa membantu pikiran kita itu stop. Dalam artian stop bukan berarti sama sekali nggak memikirin apapun ya. Dalam artian kita fokusnya itu nggak di sana. Oke, bisa dipahami ya. Jadi untuk yang pertama adalah stop thinking. Bisa dibantu dengan kata-kata kita yang kita katakan adalah udah nggak usah mikirin itu dulu. Yang kedua adalah bisa dibantu dengan gerakan tubuh kita. Kita bergerak gitu. Yang tadinya mungkin duduk, kita berdiri. Yang tadinya mungkin kita berdiri, ya udah bergerak jalan. Oke, bisa dipahami ya? Intinya pertama kali adalah stop thinking. Kemudian yang selanjutnya adalah kita bisa melakukan olah nafas. Olah nafas ini sebenarnya untuk meringankan pikiran kita, untuk menetralkan diri kita agar tidak terjadi pemikiran yang berlebihan. Karena seseorang yang rileks itu lebih mudah untuk objektif di dalam berpikir. Karena kalau seseorang itu rileks, kita nggak terlalu banyak pikiran. Bayangin deh, kamu mau tidur nih, bener-bener tidur udah blek aja tuh. Udah bentar lagi nyenyak lah. Kira-kira ada nggak banyak pikiran? Ya enggak. Yang banyak pikiran itu kalau seandainya kamu masih banyak pikiran, itu kan di awal-awal sebelum kamu tidur kan. Jadi sebelum kamu terlelap. Tapi udah dikit banget, dikit lagi dengan kondisi terlelap, itu kan kamu udah nggak mikirin apa-apa. Udah santai, relax. Orang-orang yang suka ngopi, kalau yang ngerokok ya, walaupun saya nggak nganjurin, yang ngerokok, yang ngeteh, yang nyantai, itu kan slow, santai itu. Santai berpikirnya, santai aja gitu. Gimana caranya agar kita bisa santai? Ya relaksasi. Relax dengan keadaan, ataupun ya kita menggunakan diri kita, menggunakan teknik untuk menjadi relax, yaitu dengan olah nafas.
Olah nafas ini saya sering melakukannya dan sering saya sampaikan kepada teman-teman. Caranya cukup mudah. Yang pertama adalah tarik nafas melalui hidung. Secara perlahan, secara santai, tarik nafas sepanjang-panjangnya. Tahan sekuat-kuatnya, kemudian hembuskan sehabis-habisnya melalui mulut. Ingat, melakukannya dengan lembut. Jadi jangan terburu-buru. Enggak gitu, pelan-pelan aja. Tahan. Lakukan sampai benar-benar teman-teman merasakan rileks dan santai. Insya Allah ketika teman-teman udah rileks, maka pikiran itu akan lebih fresh. Yang akhirnya nggak overthinking lagi. Ya nggak terlalu berlebihan lagi berpikir. Karena apa? Karena seseorang ketika berpikir terlalu keras di tempat yang kurang pas, maka dia akan menjadi takut, khawatir, yang secara berlebihan. Ini kan berbahaya. Jadi relaksasi lah, yaitu menarik nafas dan hembuskan. Setelah itu, yang ketiga adalah kita bisa tersenyum. Tersenyum ini mungkin teman-teman, aduh gimana mas? Kok saya harus tersenyum? Kan saya lagi nggak nyaman, lagi nggak enak, lagi berpikir banyak. Justru itu karena terlalu banyak berpikir, overthinking, ya udah pas udah relaksasi tersenyumlah. Ingat ya, saya sampaikan ke teman-teman, senyum itu bukan di mulut. Banyak orang yang melakukan senyum itu hanya di mulut. Beda, ketika kita hanya menarik atau menggunakan syaraf yang ada di sini nih, di mulut kita, itu tidak terlalu optimal kalau pas senyum. Jadi senyumnya adalah sampai dengan ini nih, kerutan mata. Beda dengan gini. Beda kan? Kita tersenyum aja. Kalau memang kamu sudah tersenyum, insya Allah akan lebih mudah lagi mengakses kondisi rileks. Yang pertama kamu udah stop thinking, dibantu dengan 2 cara. Kemudian kamu juga habis itu langsung tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Kemudian setelah itu tersenyumlah. Cukupkah sampai di situ? Sebenarnya cukup. Teman-teman akan lebih rileks dan enggak terjadi overthinking. Tapi saya bisa menambahkan beberapa hal lagi. Dalam artian, ini saya tambahkan agar kita menjadi produktif. Kenapa? Karena kan sebenarnya kita overthinking karena memikirkan sesuatu kan. Bisa jadi memang benar-benar itu adalah hal yang kita harus pikirkan. Entah itu pekerjaan, entah itu tugas, entah itu hal yang memang kita akan lakukan. Contoh mungkin public speaker, kita akan tampil di depan orang banyak. Kita berpikir plannya seperti apa, ternyata menjadi overthinking. Oke, bisa dipahami ya. Atau ada sebuah masalah dalam kehidupan kita yang kita pikirkan gimana solusinya. Ternyata overthinking juga. Nah, bisa kita lakukan poin yang keempat. Langkah yang keempat adalah kamu siapkan alat tulis, bisa kertas, ataupun bisa buku lah. Kemudian setelah kamu rileks tadi, kamu tuliskan sebenarnya apa sih yang ada di dalam benak kamu. Apa sih yang membuat kamu overthinking? Apa sih masalah-masalah yang ada di dalam benak kamu? Apa sih yang kamu pikirkan dari A sampai Z? Semuanya tuliskan dalam satu lembar. Semuanya, nggak usah berpikir ini nggak ya, ini bukan ya, bener nggak ya yang ini yang aku pikirin. Nggak usah berpikir kayak gitu. Pokoknya yang terlintas di kepala, tulis. Bahkan mungkin kamu berpikir mau makan apa, tulis aja mau makan apa ya. Kemudian, aduh takut diomelin orang. Aduh kalau seandainya aku ketemu dia nanti aku dimarahi. Aduh, semuanya ditulis sebanyak-banyaknya yang memang ada di dalam kepala kamu. Nah setelah itu, setelah kamu paham, setelah kamu lihat, kamu cermati apa yang kamu tulis, kamu akan mengerti. Kamu akan tahu, oh ternyata aku itu overthinking sebenarnya nggak bener-bener over. Why? Karena sebenarnya yang ada di dalam benak kita itu nggak terlalu ribet, nggak terlalu banyak.
Kenapa bisa terlihat ribet, terlihat banyak, terlihat tidak karuan? Ya karena ada di benak kita aja. Kalau kita udah menuliskan, kita akan tahu, oh cuma segini tuh. Ternyata ada 20, oh ternyata cuma 20. Otak kita atau kapasitas kita kan sebanyak ini nggak mungkin, pasti lebih banyak. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, oleh Allah, itu dengan kondisi yang sesempurna mungkin. Artinya, kapasitas otak kita itu nggak bakalan bisa overload. Kenapa kok bisa seakan-akan overload? Itu hanyalah jebakan pikiran doang yang dikatakan kita tadi adalah overthinking. Jadi ketika kamu menulis ini, kamu akan ngerti, iya, cuma ini aja ternyata. Oh ya udah. Nah setelah itu, setelah ada di dalam kertas ini, yang terakhir adalah kamu selesaikan satu persatu sesuai dengan prioritas. Udah tahu belum caranya untuk menggunakan kertas ini untuk menjadi prioritas yang mana aja? Ya kalau belum, intinya gini. Untuk menentukan sebuah prioritas, kamu cek mana yang paling berharga yang harus dilakukan untuk sekarang. Yang ketika kamu lakukan manfaatnya lebih besar. Manfaatnya lebih bisa kamu rasakan. Kalau memang nggak manfaat ya udah nanti dulu. Ini nanti makan apa ya? Aduh itu mah nanti aja deh, nggak usah nanti di belakangan. Kemudian menyelesaikan tugas. Nah ini berarti kamu nih siapin. Kemudian juga bertemu dengan kawan lama. Oke, yang kedua. Terus yang ketiga, keempat, kelima, keenam dan seterusnya. Setelah ini kamu udah menentukan prioritas, ya sudah, selesaikan satu persatu sesuai dengan prioritas yang kamu tentukan. Oke? Jadi, semoga yang saya sampaikan ini berkenan tentang overthinking. Kondisi di mana otak kita itu terlalu banyak di kepala sebenarnya. Bukan terlalu banyak ketika dituliskan kan? Kita udah tahu ya. 5 langkah ini semoga membantu kamu yang sering overthinking. Saya ulangi lagi ya. Hal yang saya sampaikan ini bisa kamu rasakan manfaatnya secara optimal kalau kamu semuanya itu melatihnya terus-menerus. Kalau hanya 1 kali mungkin kamu akan terus terjebak. 2 kali mungkin kamu tetap terjebak. 3 kali terus terjebak. Tapi ketika 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, seterusnya. Bisa jadi kamu akan menjadi orang yang memang terbiasa untuk mengalihkan fokus kamu. Akan mengalihkan diri kamu menjadi lebih produktif. Karena overthinking, kita pahami dan kita yakini itu nggak baik di dalam kehidupan kita dalam segi ataupun aspek apapun. Aspek hubungan, aspek keluarga, aspek prestasi, dan lain sebagainya. Karena memang kita udah pahami dan kita udah mengerti sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Kalau kita udah tahu, kalau kita udah ngerti, kira-kira apakah kita mau mempraktekkan? Ya tergantung kamu. Saya sudah sampaikan ini, kalau ada yang mau bertanya, saya pun akan berikan ini agar teman-teman bisa lihat secara detail gimana caranya untuk mengelola diri agar tidak terlalu overthinking. Mau dipraktekkan atau enggak? Ya terserah kamu. Oke, mungkin cukup di sini aja. Kita akan kembali di lain kesempatan. Saya nggak bakalan minta kamu untuk subscribe, like, dan komen. Tapi kalau kamu mau ya silahkan aja. Tapi kalau kamu mau bertanya, silahkan kunjungi di IG Sahabat Diri. Biasanya setiap hari saya akan masukkan question box. Teman-teman bisa tanya di sana. Kalau memang pertanyaannya perlu saya jawab seperti ini, yang panjang, ya saya akan jawab. Oke, gitu aja. Sekian dari saya. Ketemu lagi bersama saya Nur Rohman atau Mas Omen di Sahabat Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you dan bye-bye.